Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadan Rutonga. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Saya dari kelas PSPM 21B dengan nomor induk mahasiswa 42111111006. Jadi video ini adalah pemenuhan tugas proyek dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rahmilawati Ritonga, SPD MPD. Jadi di video kali ini saya itu akan menjelaskan nantinya jika saya diberikan kesempatan menjadi seorang Menteri Pendidikan, apa yang saya akan lakukan. Pendidikan Indonesia pasti sudah tidak asing di telinga kita mengenai Menteri Pendidikan Indonesia, seorang yang mengemban tugas yang pastinya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan segala kebijakan-kebijakannya yang akan berguna untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan ini akan silih berganti dengan kebijakan-kebijakannya juga yang cukup berbeda-beda. Namun pada saat ini seperti yang semua kita tahu bahwa Menteri Pendidikan kita itu adalah Nadiem Makarim. Ya, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan kita pada saat ini. Lalu bagaimana ya jika saya diberikan kesempatan menjadi seorang Menteri Pendidikan, apa yang saya akan lakukan? Jadi sebelumnya saya akan menampilkan sebuah berita yang berkaitan yang ingin saya bahas. Jadi berita ini merupakan berita yang cukup memilukan bagi seorang pendidik dan juga masyarakat serta orang tua, karena ada anak yang di bawah umur masih bersekolah di sekolah dasar itu sudah mengikuti namanya tawuran. Seperti yang kita ketahui, tawuran ini adalah sebuah perbuatan yang memang tidak memberikan dampak positif apapun kepada individu itu, dan bahkan sangat memberikan dampak negatif kepada anak itu, masyarakat sekitarnya juga. Mungkin penyebab menurut saya terjadinya hal ini, tawuran ini, bahkan kepada anak yang masih bersekolah di sekolah dasar itu karena kurangnya karakter dan juga penanaman norma dan kepribadian kepada anak itu. Sehingga ketika saya diberikan kesempatan menjadi seorang Menteri Pendidikan, saya akan menganjurkan, saya akan membuat kebijakan bahwa pada saat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar, kita bilang kelas 3, guru, pendidik harus benar-benar berfokus pada penanaman karakter, moral, norma, dan juga tata krama, bahkan kesadaran kepada anak. Jadi pada saat taman kanak-kanak dan sekolah dasar sampai kelas 3 tadi, saya juga akan membuat kebijakan tidak ada ujian untuk penentu kenaikan kelas. Saya akan hanya menyajikan ujian-ujian sederhana yang dimana ujian ini tuh hanya sebagai tes, namun bukan penentu kelulusan atau kenaikan kelas. Jadi saya benar-benar menekankan pada usia ini, pada usia sejak dini, untuk pendidik itu benar-benar memfokuskan, mengembangkan tata krama, karakter, norma, dan kesadaran si siswa tadi. Jadi bisa kita bilang karakter ini itu adalah sikap yang dimana itu memang dimiliki seseorang dan akan mencerminkan kepribadiannya di keseharian dia. Karakter ini akan terbawa sampai dengan dia dewasa. Artinya ketika kita membentuk karakter yang baik pada anak sejak dini, sejak taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar tadi, artinya kita sudah dapat membentuk karakter yang baik nantinya dia di dewasa, sehingga hal ini bisa meminimalisirkan terjadinya sebuah tawuran yang karena tidak ada karakter dan juga kesadaran dari siswa. Kebijakan kedua ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang Menteri Pendidikan, yaitu saya akan lebih memperhatikan gizi untuk para peserta didik, baik di setiap sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Merealisasikan kebijakan ini, saya membaginya menjadi 3 tahap. Ya, tahap pertama, saya itu akan melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk menyaring makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan zat-zat yang memang akan mengganggu kesehatan para peserta didik agar tidak disediakan atau diperjualbelikan di sekolah.
Dan saya juga akan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah agar pihak sekolah juga tetap memperhatikan jajanan apa saja yang disediakan di sekolah. Karena menurut pengalaman pribadi saya, jajanan yang disajikan di sekolah Indonesia itu benar-benar memang tidak terpenuhi untuk kualitas gizi, bahkan mengandung zat-zat yang berbahaya seperti zat pewarna yang jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama itu akan dapat menimbulkan penyakit bagi para peserta didik. Jadi saya melakukan tahap ini. Setelah tahap ini berhasil, sukses kita bilang, kita masuk ke tahap yang kedua. Saya akan benar-benar mewajibkan seluruh sekolah di Indonesia untuk menyediakan makan siang yang mana sekolah itu tetap memperhatikan gizi dan kualitas dari bahan makanan sehingga pemenuhan gizi para peserta didik itu terpenuhi dari makan siang yang disediakan oleh sekolah tadi. Dan jika hal ini juga benar-benar terrealisasikan dan sukses, kita masuk ke tahap ketiga, di mana saya akan selalu melakukan pengawasan, pemantauan terhadap bahan makanan serta kualitas gizi dari makan siang tadi, sehingga benar-benar kebijakan saya ini itu terrealisasikan dan tujuannya itu tercapai dengan memperbanyak atau tidak lebih memperhatikan gizi dari peserta. Mendengar kebijakan saya yang kedua ini agak aneh ya, agak rancu. Kenapa gitu Menteri Pendidikan lebih memperhatikan gizi peserta didiknya? Namun menurut pengamatan saya dan juga berdasarkan beberapa berita yang saya lihat, jadi gizi seorang siswa peserta didik itu sangat benar-benar berpengaruh kepada pendidikannya. Ketika pemenuhan gizi seorang siswa itu terpenuhi, maka baiklah pula pendidikannya, kualitas pengetahuannya. Ketika pendidikannya baik, maka adalah sumber daya manusia di Indonesia yang baik pula, sehingga akan dapat memajukan Indonesia dan juga pendidikan di Indonesia. Hal inilah yang mendasari mengapa saya mengambil kebijakan yang kedua. Untuk kebijakan yang ketiga ini, saya ini mendapat acuan atau referensi dari metode pembelajaran di Finlandia, negara Finlandia. Jadi katanya si metode Finlandia itu mereka itu meminimalkan tes dan memaksimalkan kolaborasi atau kerjasama di sekolah, dan juga mereka itu menjamin adanya kesetaraan pendidikan. Dan metode ini juga itu mengutamakan proses pendidikan yang dimana dia memahami keunikan seseorang untuk meningkatkan mutu. Dan bahkan di Finlandia tidak ada namanya sistem ranking dan juga tidak ada ujian nasional. Mungkin yang akan saya ambil dari metode Finlandia ini adalah tidak ada ujian nasional. Mungkin yang kita ketahui di Indonesia, ujian nasional itu adalah kayak penentu kelulusan seorang siswa untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi seperti SD ke SMP, SMP ke SMA. Bahkan ketika seorang siswa itu tidak memenuhi standar nilai ujian nasional, maka dia tidak nyatakan lulus atau kita bilang tinggal kelas gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa 3 tahun, jadi kayak 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA itu hanya ditentukan dari ujian nasional, bahkan ditentukan oleh sebuah mesin gitu. Ya kan, padahal hal ini inilah yang menjadi kesalahan bagi sedikit pendidikan di Indonesia. Menurut pengalaman pribadi saya, kemarin saya SMP itu mengikuti ujian nasional, siswa yang pintar itu mendapat nilai yang dia tidak seperti biasanya, tidak tinggi. Namun siswa yang memang dimana kita tahu di keseharian dia dalam pembelajaran di sekolah tidak begitu mengikuti pelajaran sekolah, namun dia memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, di sini sedikit terjadi kesenjangan ya, jika kita menggunakan sistem ujian nasional sebagai penentu kelulusan untuk naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi maksud saya sebagai yang menjadi penentu kelulusan, khususnya tadi pengganti UN itu atau ujian nasional tadi itu adalah gurunya. Jadi gurunya ini kita bilang adalah orang yang benar-benar paling tahu bagaimana kinerja siswa selama pendidikan 3 tahun tadi ataupun 6 tahun tadi di sekolah dasar. Gurulah yang paling tahu, apalagi wali kelas lah yang paling tahu bagaimana perkembangan, apakah dia aktif di dalam suatu pelajaran di sekolah atau bagaimana. Jadi kebijakan saya yang ketiga ini, saya akan menghapuskan ujian nasional dan menjadikan standar kelulusan itu berada di tangan guru, karena gurulah yang paling berhak menentukan kelulusan dari si siswa tadi, karena gurulah yang paling mengalami interaksi paling banyak dan benar-benar tahu bagaimana perkembangan dari si siswa tadi.
Kebijakan saya yang keempat, ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang menteri pendidikan, saya akan memberikan ruang dan waktu untuk siswa-siswa berprestasi, bukan hanya dalam mata pelajaran maupun melalui bakat mereka. Dan saya akan menghadiahkan atau memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap siswa yang berprestasi tadi. Mengapa hal ini saya lakukan? Karena ketika saya nantinya memberikan apresiasi yang besar terhadap siswa yang berprestasi, maka akan menaikkan minat seorang siswa untuk minat untuk ikut para siswa itu meningkat tinggi, maka akan timbullah sebuah persaingan. Nah, karena ada persaingan yang ketat ini, maka para siswa itu akan mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan fokus dan juga benar-benar lebih teliti. Nah, ketika si siswa itu berusaha belajar untuk lebih fokus dan teliti, bahkan mereka itu bisa menemukan suatu teknik atau cara yang bisa mencari soal itu dengan lebih cepat yang tidak ada sebelumnya. Artinya, hal ini akan membuat level, skill, pengetahuan, dan pendidikan para siswa itu juga meningkat. Tak hanya itu, nantinya saya juga akan lebih sering mengekspos orang-orang yang dia benar-benar berprestasi, baik di bidang pelajaran dan juga di bidang bakat, agar menjadi teladan. Kita lanjut ke kebijakan saya yang kelima, tapi sebelumnya kita lihat beberapa berita yang terkait. Jadi, sebenar-benarnya masih banyak berita yang dia menyinggung soal pendapatan dan gaji seorang guru. Jadi berita ini setiap tahunnya pasti ada di televisi dan juga media sosial mengenai rendahnya pendapatan atau gaji seorang guru. Jadi profesi guru di Indonesia itu masih dianggap sepele dan juga masih dilihat rendah. Apalagi hal ini paling benar-benar dirasakan oleh seorang guru honorer dan juga swasta. Jadi ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang menteri pendidikan, hal yang saya lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru atau gaji seorang guru. Jadi ketika meningkatnya gaji dan kesejahteraan seorang guru, maka banyak di antara kita yang ingin menjadi seorang guru. Artinya akan timbullah sebuah persaingan lagi, persaingan untuk menjadi seorang guru. Ketika ada persaingan, maka hal ini akan membuat level guru itu lebih meningkat. Meningkatkan kesejahteraan dan juga gaji seorang guru itu akan memberikan dampak bahwa profesi guru itu akan menjadi lebih diminati. Dan juga ya, guru-guru yang bagus itu akan menghasilkan seorang siswa yang berkualitas. Nah, siswa yang berkualitas tadi ini akan menjadi sumber daya manusia yang juga akan berkontribusi terhadap pendidikan ataupun berkontribusi dengan negara Indonesia. Jadi, kesejahteraan dan kualitas serta gaji guru ini sangat penting ditingkatkan. Kebijakan saya ke-6, ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang menteri pendidikan sekaligus kebijakan terakhir, yaitu saya akan membuat pendidikan Indonesia lebih berfokus kepada bakat dan minat siswa. Di Indonesia pasti kita terkenal dengan mata pelajaran yang cukup banyak yang harus memang diminati oleh semua siswa. Sedangkan yang kita ketahui kalau siswa itu pasti memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, dan tak asing lagi bagi kita. Di Indonesia ketika seorang anak nih memperoleh nilai yang rendah di matematika, namun dia memperoleh nilai yang tinggi di pelajaran kesenian, si orang tuanya pasti akan mencarikannya guru les matematika. Padahal hal itu adalah hal yang salah menurut saya, karena ketika kita lihat anak itu memperoleh nilai yang bagus di kesenian, kenapa seorang tua tidak meleskan anaknya itu kesenian, yang artinya anak itu mempunyai minat dan bakat di kesenian. Jadi maksud saya pada kebijakan yang terakhir ini saya ingin membuat pendidikan Indonesia itu lebih berfokus kepada bakat dan minat siswa, bahkan praktek lapangannya. Dengan begitu berakhirlah pula video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton, dan juga saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.